Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang FIFA secara terang-terangan melirik Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 berkat kesuksesannya menggelar Piala Asia 2026. Mohon tuliskan doa terbaik kalian untuk timnas futsal Indonesia agar bisa terbang tinggi mengukir prestasi. Mimpi Indonesia buat jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 kayaknya makin deket aja nih. Hari ini, yuk kita kupas bareng-bareng gimana sih langkah-langkah yang bisa bikin ambisi besar ini jadi kenyataan. Jadi pertanyaannya, apa iya sih Indonesia bisa jadi panggung futsal dunia di 2028 nanti? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng seberapa realistis sih target ini sebenarnya? Oke, jadi peluang Indonesia buat jadi tuan rumah turnamen futsal terbesar di dunia tuh sekarang kebuka lebar. Dan ini ya bukan cuma omong kosong loh, ada dasarnya yang kuat banget. Dari prestasi yang makin oke, sampai infrastruktur yang makin siap. Betul banget, perkembangan futsal dan sepak bola kita beberapa tahun belakangan ini sukses mengubah mimpi ini jadi target yang benar-benar masuk akal. Ini udah bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong. Nah, yang menariknya Indonesia tuh sebenarnya udah punya modal utamanya. Coba kita lihat ya, prestasi timnas makin oke, infrastruktur kita juga udah standar internasional. Soal supporter, wah jangan ditanya lagi, fanatik dan masif banget. Plus, kita juga udah punya pengalaman kan ngadain event-event gede. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Ada satu ujian penting banget nih yang harus dilewatin Indonesia kalau mau mimpi Piala Dunia ini jadi kenyataan. Yah, Piala Asia Futsal 2026. Ini tuh bukan sekedar turnamen biasa loh. Anggap aja ini audisi kita di panggung dunia. Kalau di sini kita sukses, hadiah yang lebih besar yaitu Piala Dunia bisa jadi milik kita. Jalan ceritanya tuh sebenarnya simple banget. Cuma ada 3 langkah. Pertama, kita harus sukses dulu jadi tuan rumah Piala Asia. Kalau itu berhasil, kita bisa dapat kepercayaan dari FIFA. Nah, dari situ pintu buat nawar jadi tuan rumah Piala Dunia 2028 bakal kebuka lebar. Simple kan? Sip. Jadi apa aja sih yang dilihat FIFA? Nah, ini penting. Ternyata mereka nggak cuma lihat soal teknis di lapangan aja. Kesiapan infrastruktur, dukungan penuh dari pemerintah, terus potensi pasar, dan yang pasti antusiasme publik. Nah, di 2 poin terakhir inilah kekuatan utama kita. Supporter yang gila-gilaan dan pasar yang raksasa. Terus, kalau misalnya kita berhasil nih jadi tuan rumah, apa untungnya buat Indonesia? Wah, ini dia bagian yang paling seru. Manfaatnya itu emas banget buat timnas dan juga buat negara. Coba kita lihat deh, ini kayak dapat 2 keuntungan sekaligus. Buat tim nasional udah pasti dapat tiket otomatis ke Piala Dunia. Nggak perlu kualifikasi lagi. Nah, buat negara kita, ini bisa jadi dorongan besar buat pariwisata dan ekonomi. Belum lagi citra positif kita di mata dunia, sama pengembangan fasilitas olahraga yang makin canggih. Coba deh, bayangin suasananya. Timnas kita main di kandang sendiri, lawan siapa? Brasil! Dengan segala skill dan kreativitas legendaris mereka. Waduh, ini bakal jadi ujian mental dan teknik yang luar biasa. Atau mungkin kita ketemu Argentina, tim dengan organisasi permainan yang rapi banget dan mentalitas juara. Salah sedikit aja bisa langsung dihukum. Ini benar-benar tantangan taktis yang beda. Belum lagi kalau ketemu raksasa Eropa kayak Spanyol. Mereka ini punya taktik modern yang dipadukan sama kualitas individu pemain yang kelas dunia semua. Dari kiper sampai striker, ngeri. Dan tentunya ada Portugal, sang juara bertahan. Melawan skill dan gaya main mereka yang indah itu, wah, ini kesempatan langka banget buat belajar langsung dari yang terbaik di dunia. Jadi intinya, ini tuh bukan cuma soal pertandingan menang atau kalah. Ini adalah momen buat belajar, buat tumbuh, dan pastinya buat jadi kebanggaan nasional. Kualitas, mental, dan kepercayaan diri skuad Garuda Futsal pasti bakal naik drastis. Oke, jadi gimana caranya kita mengubah semua mimpi besar ini jadi kenyataan? Yuk kita tarik kesimpulannya. Intinya satu, peluang Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal itu bukan lagi mimpi kosong. Ini udah jadi target yang sangat-sangat realistis, asalkan kita jalanin strateginya dengan benar. Nah ini dia daftar periksanya. Ada 4 hal utama yang harus klop.
Pertama, penyelenggaraan Piala Asia 2026 harus sempurna tanpa cacat. Kedua, dukungan pemerintah harus terus kuat. Ketiga, antusiasme publik yang udah gede ini harus terus dijaga momentumnya. Dan terakhir, perencanaannya harus matang, detail, dan melibatkan semua pihak. Dan pada akhirnya, ini dia tujuan besarnya. Kalau kita berhasil jadi tuan rumah, dunia bakal melihat Indonesia berdiri sejajar dengan negara-negara kuat futsal lainnya. Bukan cuma jadi penyelenggara, tapi kita diakui sebagai salah satu kekuatan besar di panggung futsal global. Keren banget.